Kali ini saya ingin kembali membahas inner child atau sisi kekanak-kanakan manusia. Dulu saya berpikir bahwa cuma saya yang memiliki sisi kekanak-kanakan. Tapi ternyata setelah saya pelajari, setelah saya melakukan riset dan sebagainya, hampir setiap orang memiliki sisi kekanak-kanakan atau inner child dalam bentuk yang berbeda. Apa yang dialami di masa kecil, masing-masing punya pengalaman yang berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Tetapi sama-sama memiliki sisi kekanak-kanakan. Saya justru jarang sekali menemukan orang yang tidak memiliki sisi kekanak-kanakan sama sekali. Hampir setiap orang memiliki sisi kekanak-kanakan. Salah satu contoh sisi kekanak-kanakan yang terjadi pada saya adalah saya seringkali minder yang tidak pada tempatnya. Setiap kali saya datang ke suatu tempat di mana di situ ada banyak orang, saya sudah overthinking duluan. Saya berpikir bahwa mereka melihat saya sebagai orang yang aneh, orang yang kampungan dan sebagainya. Padahal belum tentu mereka memperhatikan saya dan berpikir seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa mereka pasti berpikir begitu. Akibat dari pemikiran saya itu membuat saya jadi minder gak karuan. Jadi dulu itu saya setiap kali di tempat ramai atau di tempat banyak orang, rasanya ingin bersembunyi, malu. Tapi malunya nggak karuan, nggak pada tempatnya. Sehingga jangankan untuk berinteraksi, untuk memperlihatkan diri saja itu seringkali sulit. Sisi kekanak-kanakan manusia masing-masing berbeda. Ada yang seperti saya, minderan dan sebagainya. Ada juga yang mudah marah. Jadi setiap kali dia dipersalahkan, dia sudah merasa bahwa orang-orang sedang menghakimi dia. Jadi baru sedikit saja dipertanyakan, itu dia seperti sedang dihakimi. Dia merasa dipersalahkan, sehingga kecenderungannya dia langsung marah secara frontal untuk membela diri atau untuk melindungi dirinya. Saat itu yang muncul adalah sisi kekanak-kanakannya, karena dia ketakutan, karena dalam bayangan dia akan dipersalahkan sedemikian rupa. Ini juga sebetulnya kan overthinking gitu. Jadi sudah berpikir kemana-mana duluan. Ada lagi yang sisi kekanak-kanakannya muncul dalam bentuk yang seperti kebalikan. Padahal itu adalah tujuannya untuk menutupi perasaannya yang asing atau berbeda. Contohnya adalah ketika seseorang terlihat seperti over pede, dia selalu menyampaikan kelebihan-kelebihan dirinya, kemana dia bertemu orang, dia cerita tentang kelebihan-kelebihan dirinya, dan dia selalu memperlihatkan dirinya keren atau dan sebagainya. Sebetulnya dia ingin menutupi perasaan dirinya yang seolah-olah dia dipandang tidak bagus oleh orang lain, atau dia dipandang tidak keren, tidak hebat dan sebagainya. Jadi untuk menutupi perasaan itu, maka dia bersikap over pede. Jadi biasanya orang yang terlalu banyak mengapresiasi diri itu adalah orang-orang yang merasa butuh diapresiasi atau merasa kurang diapresiasi. Perasaannya yang seolah-olah kurang diapresiasi itu yang membuat dia memperlihatkan dirinya sebagai orang yang keren, hebat, atau dia berusaha untuk membuat orang lain terkesan oleh dirinya. Tapi sebetulnya di balik itu ada sisi kekanak-kanakan dirinya yang mengatakan bahwa dirinya dipandang sebelah mata oleh orang lain atau dipandang kurang oke oleh orang lain. Jadi sisi kekanak-kanakan manusia itu muncul berbeda-beda, dan itu manusiawi. Bahkan hampir setiap orang memiliki itu. Ketika seseorang dipersalahkan sedikit sudah down, dia merasa bahwa dunia ini seakan-akan runtuh. Itu juga salah satu bentuk inner child, salah satu bentuk kekanak-kanakan seseorang di dalam dirinya. Dia ketemu masalah itu kecil, tetapi bagi dia seolah-olah dunia ini runtuh. Kalau dia berpikir secara dewasa, dia tahu bahwa masalah ini tidak cukup untuk menghancurkan dirinya. Tapi ketika sisi kekanak-kanakannya muncul, maka masalah sekecil apapun itu bisa membuat dia merasa dunia ini seakan hancur. Kalau kita memahami sisi kekanak-kanakan manusia atau inner child,
maka kita tidak akan mudah untuk marah kepada manusia lainnya ketika mereka memperlihatkan sisi kekanak-kanakan mereka. Karena kita mengerti bahwa saat itu yang muncul di dalam orang tersebut adalah sisi kekanak-kanakannya. Maka kita akan memahami mereka sebagaimana kita memahami anak-anak. Ketika kita melihat ada orang yang mudah marah, mudah meledak-ledak, kita akan melihat mereka seperti kita melihat anak-anak. Jadi kita tidak akan marah. Ketika kita melihat ada orang yang petantang, petenteng, bergaya sedemikian rupa, ingin diakui, ingin dipuji semua orang dan sebagainya, kita juga tidak akan bete karena kita mengerti bahwa yang sedang muncul di dalam dirinya adalah sisi kekanak-kanakannya. Maka kita akan memahami sebagaimana kita memahami anak-anak. Jadi penting bagi kita memahami inner child atau sisi kekanak-kanakan, baik itu yang ada di dalam diri kita maupun yang ada pada orang lain. Dengan kita memahami sisi kekanak-kanakan kita, kita akan lebih bisa mengendalikan diri kita. Dan dengan kita memahami sisi kekanak-kanakan banyak orang, bahkan mungkin bisa juga membantu mereka untuk mengatasi sisi kekanak-kanakan tersebut. Tidak mudah, sangat tidak mudah untuk membuat seseorang mengatasi sisi kekanak-kanakan tersebut karena yang pertama, dirinya harus sadar bahwa ada sisi kekanak-kanakan yang perlu diperbaiki. Yang kedua, perlu intensitas yang cukup panjang untuk membuat sisi kekanak-kanakannya terreplace dengan sesuatu yang baik. Dan yang ketiga, perlu lingkungan dan suasana yang mendukung untuk dirinya membersihkan sisi kekanak-kanakan yang kurang baik tersebut. Mudah-mudahan sharing saya bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk mengatasi sisi kekanak-kanakan di dalam diri dan mengerti sisi kekanak-kanakan pada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih banyak. Jangan lupa share, like, dan subscribe jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.